Selamat pagi kami ucapkan kepada kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami mengharapkan kita dalam keadaan sehat pada saat ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, alangkah baiknya kita sediakan waktu untuk saat teduh sejenak. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa pencipta alam semesta, kami sungguh bersyukur karena mempunyai Allah seperti Engkau. Semua yang ada pada kami itu bersumber darimu. Napas kehidupan yang Allah berikan kepada kami membuat kami dapat bangun di pagi ini. Sebelum kami memulai pekerjaan kami dalam satu hari ini, kami mau bersekutu dengan Engkau ya Bapa, agar kami dikuatkan dan semakin diteguhkan dalam iman kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang melembutkan hati kami, sehingga kami benar-benar dapat mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang memberangkatkan kita untuk melanjutkan pekerjaan kita dalam satu hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Renungan ini saya beri judul Keselamatan adalah dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang seiman, Kisah Para Rasul 2 ayat 21 ini adalah nas yang menceritakan tentang khotbah Petrus pada saat hari Pentakosta, di mana salah satu bagian dalam khotbah tersebut adalah tentang pemberitaan mengenai kepastian keselamatan dari hukuman kekal pada saat hari penghakiman. Tuhan mempunyai hak istimewa untuk memberikan keselamatan kepada siapa saja, dan dalam ayat ini berperinci bahwa Tuhan akan memberi keselamatan kepada yang berseru dalam nama Tuhan. Dan dengan jelas dikatakan di dalam Kisah Para Rasul ini bahwa keselamatan adalah suatu kepastian. Kata diselamatkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata sozo, yang sering diterjemahkan menjadi diselamatkan dari dosa, dikeluarkan dari gelap kepada terang, atau diselamatkan dari neraka kepada surga. Padahal kata ini memiliki arti yang lebih dalam. Bukan hanya diselamatkan, tapi juga disembuhkan, dijadikan sehat, dibuat utuh kembali, ditolong dari bahaya, dan diselamatkan dari hari penghakiman. Dan arti diselamatkan dari hari penghakiman adalah makna keselamatan dalam nas kita hari ini. Walaupun yang tertulis akan diselamatkan dalam ayat ini, tetapi juga mengandung arti dalam bentuk kepastian, bukan mudah-mudahan. Kepastian keselamatan ini akan diberikan kepada orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan. Kita diharapkan berseru kepada nama Tuhan. Sekali lagi dipertegas dalam nama Tuhan, bukan nama yang lain. Karena jelas dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan yaitu jaminan kepastian yang Tuhan berikan kelak kepada setiap orang yang percaya untuk tinggal bersamanya di sorga. Sudah pasti kita sudah mengetahui siapa nama Tuhan yang bisa menjamin kita diselamatkan. Tuhan memberikan nama pada dirinya ketika ada di dunia ini, yaitu Yesus. Dapat kita baca dalam Matius 1 ayat 21. Jadi kepada nama Yesus telah kita berseru agar kita diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang seiman, yang harus kita perhatikan juga bahwa makna dari kata berseru bukanlah hanya sekedar suara yang memanggil Tuhan Yesus. Kata berseru bukan hanya sebatas perkataan saja,
tetapi juga berhubungan dengan iman percaya kita. Dalam Matius 7 ayat 21-23 jelas dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dengan perkataan Tuhan Yesus ini, maka kita pun dapat mengerti bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadanya akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang harus kita sadari juga bahwa kita ini adalah manusia yang masih terbelenggu oleh dosa. Tidak mungkin kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Satu-satunya pengharapan kita untuk diselamatkan adalah dengan mengakui dan mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah Bapak Ibu, kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus dengan hati, mengakui Dia dengan mulut, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, dan tunduk pada semua perintahnya agar diselamatkan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, dan pada akhirnya nanti masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita katakan dan yang kita perbuat di dunia ini. Sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus 5:10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kalau kita berseru kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan dan akan menerima pencurahan roh-Nya. Karena barang siapa yang mau percaya akan menjadi bagian dari umat Tuhan yang menerima Roh Kudus yang akan memimpin, menyertai, menegur, menghibur, dan menguatkan. Dengan demikian, kita akan bertahan, taat dalam iman, dan setia memberitakan kasih dari Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, karena melalui firman hari ini, Engkau kembali mengingatkan kami agar kami tetap teguh di dalam iman kami untuk mempercayai kuasa-Mu, sehingga kami tidak terpengaruh dengan kekuatan yang ada di dunia ini, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kami mengakui bahwa Engkau lebih berkuasa atas segala kuasa yang ada di dunia ini. Sabda-Mu saat ini mengingatkan kami bahwa keselamatan dan hidup kekal ada padamu. Maka itu kami sudah seharusnya selalu berseru hanya kepada nama anak-Mu saja. Ajari kami supaya kami tetap hidup dalam pengharapan dan berharap hanya kepada-Mu saja, karena kami yakin bersama-Mu segala sesuatu dapat kami lakukan. Terimalah doa permohonan kami ini yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian. Amin.